Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Jemaat dimanapun yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan salam damai sejahtera di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah merupakan hari Pentakosta. Selamat beribadah dan selamat berhimpun memenuhi undangan Tuhan di dalam ibadah saat ini. Semoga saudara-saudara saat ini dalam keadaan sehat dan sukacita. Pada hari ini akan mengikuti ibadah minggu dan masih di rumah kita masing-masing sesuai dengan anjuran pemerintah dan himbauan Majelis Agung untuk memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Marilah kita taati dengan kesungguhan hati sebagai wujud kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita persiapkan hati dan kita masuk ke hadirat Tuhan dalam ibadah saat ini dengan kesungguhan hati dan penuh sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Ibadah kita pada pagi hari ini kita awali dengan kita memuji kidung jemaat nomor 21. Kita pujikan bait yang pertama. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengawali ibadah kita bersama-sama saat ini di dalam rangka Hari Pentakosta. Mari kita mengambil saat teduh. Mari kita memasuki hadirat Tuhan dengan pengakuan yang demikian. Ibadah saat ini kami lakukan hanya di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tiada pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudaraku sekalian. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adapun firman Tuhan yang menjadi tema dan dasar ibadah kita saat ini, yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang keempat. Kisah Para Rasul 2 ayat 4 yang demikian. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus dicurahkan dari Tuhan kepada para murid, sehingga para murid memiliki keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan haruslah berhiaskan dengan kekudusan. Kembali mari kita melihat, menengok perjalanan kehidupan kita. Banyak hal yang ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan, terlebih kita belum mampu melakukan kekudusan seperti yang Tuhan kehendaki. Tetapi pagi hari ini kembali kita diingatkan oleh Tuhan dan diajak untuk menyesali
segala dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu, saya undang saat ini untuk menyatukan hati, kita mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami bersujud di hadapan-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ya Tuhan. Terlebih ketika kami datang ke hadirat Tuhan, di dalam kekudusan Tuhan, kami merasa sebagai umat ciptaan Tuhan yang penuh dengan kekurangan. Ketika kami bertutur kata, ketika kami menjalani kehidupan kami sehari-hari, ketika kami berpikir banyak hal yang ternyata mendukakan hati Tuhan. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami bersujud di hadapan, memohon ampun atas seluruh dosa dan kesalahan kami. Layakkanlah kami saat ini ya Tuhan menurut kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa siapapun yang mau mengakui segala dosa dan kesalahannya, Tuhan itu setia dan adil, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dan Tuhan saat ini sudah mengampuni setiap kita. Marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan atas pengampunan dosa yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 yang demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Kita lanjutkan kesukacitaan atas pengampunan dosa kita ini dengan kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 234. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Di hari Roh Kudus turunnya, mengajar murid Yesus berkata bekerja. Roh Kudus berbicara di dalam hatiku, mengajar dan menolong dan menyertaiku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hari Pentakosta ini kita kembali diajak oleh Tuhan untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan. Baiklah, saat ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama-sama firman Tuhan. Untuk doa dan pembacaan Alkitab akan dipimpin oleh salah satu anggota majelis. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan pada saat ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu sepanjang kami menjalani hidup di muka bumi ini. Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan bagi kita semua
untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai makanan rohani kami. Karena itu, kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, agar kami semua mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Melalui firman Tuhan saat ini, ajarilah kami ya Bapa, agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan pelayanan firman Tuhan saat ini hanya di dalam penguasaan kasih Tuhan. Baik kami yang membacanya maupun yang mendengarkannya, kuasailah dengan Roh Kudus, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Nya hanyalah kehendak Tuhan saja yang terjadi. Dan berfirmanlah ya Tuhan, kami umat-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca bersama saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Dengan perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, terlebih yang berbahagia yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Salam. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk saat ini kita masuk di dalam hari Pentakosta, hari ke-50 kita hendak memperingati turunnya Roh Kudus. Dan saat ini firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita terambil di dalam Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Sebagai ayat natsnya, yaitu ayat yang ke-22 yang demikian. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Saudara-saudara, tentunya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pernah merasakan perasaan cemas, perasaan takut begitu. Entah apa yang mendasari kemudian dan yang melatar belakangi sehingga Bapak, Ibu dalam menjalani kehidupan kemudian merasakan perasaan cemas atau perasaan takut itu. Dan hidup di dalam kecemasan, hidup di dalam ketakutan itu tentunya tidak nyaman Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita yakin seperti itu dan setiap kita tentunya juga pernah merasakannya.
Kalau cemas, kalau takut biasanya menjadi tidak nyaman. Karena mengapa, saudara-saudara? Kecemasan dan ketakutan ini ternyata merampas apa yang menjadi ketentraman atas kehidupan kita. Jadi kalau sudah cemas, takut, biasanya sudah tidak ada lagi ketentraman dalam hati kita. Kedamaian juga tidak ada. Perasaan cemas dan takut ini akan menjadi persoalan yang sangat mengganggu perjalanan kehidupan kita. Jika, saudara-saudara, kecemasan dan ketakutan ini tidak segera teratasi. Apalagi kalau kecemasan ini berlarut-larut, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita. Maka bisa jadi diri kita ini kalau berada dalam situasi kondisi yang seperti itu, bisa jadi kita menjadi tidak enak makan. Kalau tidak enak makan, maka tubuh kita akan kekurangan asupan makanan, maka kesehatan kita juga akan terganggu. Bisa jadi juga ketika kecemasan, ketakutan itu ada dalam diri kita, maka kita terkadang juga sulit tidur. Nah, padahal tubuh kita ini membutuhkan waktu-waktu juga untuk beristirahat. Tidak mungkin seharian penuh kemudian tidak beristirahat. Dan salah satu beristirahatnya itu dengan kita tidur. Kalau ada kecemasan, ketakutan itu biasanya menjadi sulit tidur. Kalau sulit tidur maka akan terganggu secara fisik kita. Mungkin juga secara psikis kita akan terganggu. Dan jika semuanya ini berlarut-larut perasaan cemas dan takut ini, maka menjadi tidak baik kemudian perjalanan kehidupan kita. Rupanya, saudara-saudara, hal ini juga sedang dialami oleh para murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka baru saja ditinggal oleh guru, ditinggal oleh panutannya, ditinggal oleh seseorang yang selama ini memimpin perjalanan kehidupannya. Akhirnya mereka berbagai perasaan yang mereka rasakan. Perasaan cemas, perasaan takut, perasaan gelisah, dan berbagai perasaan-perasaan yang lain yang bercampur aduk. Akhirnya mereka mengambil sikap bersama-sama, saudara-saudara. Mereka bersembunyi dari kerumunan orang-orang Yahudi, dan mereka kemudian berkumpul di salah satu ruangan itu. Sangat masuk akal karena mereka ini selama ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan setelah Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka karena beberapa waktu yang lalu begitu diceritakan disalib dan mati dan dikuburkan. Mereka merasa sebagai pengikut Yesus ini juga memiliki perasaan bahwa mereka juga harus menanggung hukuman yang sama yang dihadapi oleh gurunya. Dan ketika mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana gurunya, yaitu Tuhan Yesus ini disiksa begitu rupa sampai disalibkan di atas kayu salib. Hal inilah yang mendasari mereka kemudian perasaan cemas dan takut dan gelisah dan sebagainya ini bercampur aduk. Dari sini Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebentar kita bisa membayangkan bagaimana situasi kondisinya para murid pada waktu itu
ketika berkumpul dalam satu ruangan itu. Ruangan itu ditutup, dikunci rapat dengan harapan tidak ada orang yang melihatnya, tidak ada orang lain juga yang bisa masuk. Ini yang bisa kita simpulkan betapa mereka saat itu cemas dan takut. Jangankan untuk bersaksi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk memperlihatkan dirinya saja di muka umum ini sudah tidak berani. Dan mereka memang ingin menyembunyikan diri mereka baik secara pribadi maupun sebagai persekutuan murid-murid Tuhan pada waktu itu. Dan Injil Yohanes yang baru saja kita baca ini menyebutkan bahwa para murid-murid ini takut kepada orang-orang Yahudi ini, khususnya kepada para pemimpin Yahudi. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu, di Injil Yohanes 20 di ayatnya yang ke-8 begitu, saat para murid itu diberitahu bahwa para perempuan pertama itu menyaksikan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tentu hal ini memang awal sudah diwartakan oleh murid perempuan kepada saudara-saudaranya pada waktu itu. Karena mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa kubur itu telah kosong, dan dia berjumpa juga dengan malaikat Tuhan. Tetapi yang menjadi pergumulan adalah mengapa sesaat kemudian mereka mengunci dirinya. Seolah-olah mereka ini memiliki keraguan. Apakah benar Tuhan ini bangkit? Apakah benar Tuhanku telah hidup kembali? Ternyata Bapak Ibu, sekilas kita bisa melihat bahwa masih ada keraguan di dalam kehidupan para murid pada waktu itu. Di dalam hati dan kehidupannya masih merasakan cemas, ketakutan, kehilangan kepercayaan diri sebagai murid yang dikasihi oleh Tuhannya. Mereka kehilangan pengharapan dan sebagainya. Saudara-saudara, para murid-murid Tuhan ini adalah manusia biasa seperti kita. Mereka juga memiliki keraguan. Mereka juga memiliki kecemasan, ketakutan, kegelisahan. Karena itu, mereka sangat membutuhkan pertolongan dan kekuatan. Pertolongan, kekuatan baik secara fisik maupun secara psikis, terlebih iman percayanya. Dan Tuhan Yesus merasa perlu untuk memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan Yesus kemudian hadir secara fisik, dan kemudian Tuhan Yesus mampu menembus dinding tembok dan pintu yang saat itu sedang terkunci rapat. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah para murid, dan Tuhan Yesus menyapa dengan salam, "Damai sejahtera bagi kamu." Damai sejahtera bagi kamu. Saat itu juga, saudara-saudara, kemudian muncul sebuah energi yang besar begitu. Kekuatan, bahkan kesukacitaan para murid secara tiba-tiba begitu.
ibarat sebuah sungai yang awalnya terbendung oleh perasaan takut, perasaan cemas. Saat itu betul-betul bendungan itu telah ambrol begitu oleh sapaan Tuhan. Damai sejahtera bagi kamu. Ditambah lagi kemudian Tuhan Yesus menunjukkan bekas luka di tangannya yang bekas paku, begitu juga lambungnya. Kemudian yang dilakukan Tuhan Yesus berikutnya adalah menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, ada 3 hal yang dilakukan Tuhan Yesus untuk menguatkan para murid. Yang pertama, kehadiran Tuhan Yesus ini mampu menembus dinding-dinding, sekat-sekat, dimensi-dimensi, sekalipun tembok dan pintu yang terkunci, Tuhan hadir secara fisik. Yang kedua, kemudian Tuhan Yesus menunjukkan bekas luka baik tangannya maupun lambungnya, memberikan kepastian bahwa Dia yang disalib dan Dia saat itu yang hidup. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada mereka. Kuasa Roh Kudus itu menjadi sempurna ketika dicurahkan, Bapak Ibu, kepada para murid. Dan saat itu adalah hari Pentakosta bagi orang-orang Yahudi. Perayaan Pentakosta bagi orang-orang Israel adalah ketika mereka memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir dan memperingati turunnya 10 perintah Allah melalui Musa. Dan kemudian ketika saat itu dibarengi dengan peristiwa yang luar biasa, yaitu turunnya Roh Kudus pada para murid, maka kita menghayati hari Pentakosta ini adalah hari penguatan, hari keberanian untuk para murid menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara, kebenaran bahwa Tuhan Yesus disalib dan kemudian Tuhan Yesus bangkit ini memberikan pengharapan dan sukacita, juga keselamatan dan pengampunan di dalam namanya. Dan ini harus diberitakan kepada semua orang. Pencurahan Roh Kudus ini digambarkan sebagai lidah-lidah api, kemudian yang menyentuh para murid. Dan kemudian para murid dimampukan untuk berbahasa lain. Seperti di firman Tuhan sebagai tema kita di awal tadi, saudara-saudara. Menunjukkan bahwa turunnya Roh Kudus itu adalah memberi energi perubahan. Perubahan dari perasaan cemas, perasaan takut, perasaan kehilangan kepercayaan diri atas pengharapan di dalam Tuhan. Kemudian diubah menjadi perasaan yang sukacita, yang memberi kekuatan atas kehidupan. Pencurahan Roh Kudus juga memberikan energi perubahan dari diam, bersedih, kehilangan dan putus asa, menjadi berani bersaksi bagi dunia. Saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus Kristus, kehadirannya, kematiannya, dan kebangkitannya, ini dalam satu paket karya Allah yang besar bagi kehidupan,
dan bagi anugerah yang diberikan Allah kepada umat manusia. Dan ini yang harus kita wartakan di dalam kehidupan kita. Kehadiran Roh Kudus itu adalah bentuk memberanikan umat miliknya untuk memiliki keberanian, berpengharapan, memiliki keberanian untuk menghapus seluruh kecemasan, ketakutan, kegelisahan kehidupan ini. Dan kuasa Roh Kudus adalah untuk berani menjadi saksi Kristus, mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur kita boleh merayakan dan mengenang Hari Pentakosta pada saat ini. Dan setiap orang yang merayakan boleh memiliki semangat dan energi akan perubahan ini. Perubahan dari kecemasan, ketakutan, kegelisahan diubahkan oleh Tuhan menjadi energi, memiliki keberanian, kesukacitaan, motivasi hidup untuk kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah momen Pentakosta saat ini betul-betul kita hayati, bahwa saat ini Tuhan memberikan perubahan bagi kehidupan kita. Kehidupan, perubahan menuju kebaikan atas hidup ini, dan memiliki keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Selamat menghayati Hari Pentakosta saat ini. Selamat menjadi saksi Kristus yang memiliki keberanian mewartakan Kristus bagi dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Ya Tuhan, ketika kami membaca, merenungkan sebagian dari firman Tuhan saat ini, Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa momen-momen pencurahan Roh Kudus bukanlah hanya sekedar seremonial saja, ritual saja dalam kehidupan iman kami. Ternyata pada saat ini Engkau mendidik kami Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa momen Pentakosta adalah momen-momen perubahan. Dari ketakutan, kecemasan, kegelisahan, mengalami perubahan menjadi keberanian, kesukacitaan, hidup penuh motivasi kebaikan, dan mewartakan kemuliaan Tuhan bagi dunia ini. Terima kasih atas nasihat Tuhan, terima kasih atas sapaan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama saudara-saudara kita di muka bumi, kita mengungkapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini marilah kita bersama-sama menyatakan syukur melalui persembahan kita kepada Tuhan.
Sebagai dasar di dalam kita menyerahkan persembahan pada saat ini, marilah kita dasari dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17 yang demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sambil kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan, marilah kita menyanyi memuliakan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 237 bait yang pertama. Roh Kudus bersamaku, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita masuki doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kasih dan karunia-Mu, bahwa saat ini kami boleh menghayati akan hari Pentakosta. Kami merasakan kehidupan kami ini senantiasa Tuhan sertai melalui Roh Kudus, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini tidak kehilangan kesukacitaan atas hidup ini, memiliki keberanian untuk menjadi saksi Kristus bagi dunia ini. Terima kasih atas kasih dan karunia-Mu dan penyertaan-Mu ini ya Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa juga untuk setiap pribadi, begitu juga setiap keluarga. Kami menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan umat-umat milik-Mu ini, sertailah sepanjang perjalanan kehidupannya ya Tuhan, sehingga kasih karunia dan berkat Tuhan senantiasa menyertai sepanjang kehidupan saudara-saudara kami ini, dan saudara-saudara kami yang di dalam pergumulan atas kehidupannya, baik secara pribadi maupun keluarga, begitu juga soal pekerjaan dan persoalan yang lain. Kami juga menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka, menuntun perjalanan kehidupannya, sehingga perjalanan kehidupannya senantiasa memperoleh damai sejahtera karena penyertaan dan cinta Tuhan. Berdoa juga untuk setiap putra-putri kami, para cucu kami, baik yang masih balita, yang sekolah dan yang bekerja, baik yang masih bersama-sama dengan kami ataupun berada di tempat yang jauh. Kami juga menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka, menuntun perjalanannya, menjauhkan mereka dari yang jahat dalam menjalani kehidupan. Terlebih ya Tuhan, biarlah mereka terus tumbuh dewasa, Tuhan yang menyertai dan memberkatinya, sehingga mampu menjadi saksi-saksi Kristus di atas bumi ini. Tuhan, kami bersyukur atas pekerjaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Karena itu kami menyerahkan seluruh pekerjaan kami ke tangan kuasa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati pekerjaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang bekerja jauh dari keluarga, di luar daerah,
di luar pulau dan di luar negeri, kami juga menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka dalam kehidupannya sehari-hari. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik sakit di rumah maupun sakit di rumah sakit. Kami juga menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon jamahlah dengan kuat kuasa tangan Tuhan, sehingga saudara-saudara kami ini boleh sembuh kembali seperti sedia kala karena jamahan kuasa tangan Tuhan. Obat-obatan dan perawatan biarlah Tuhan juga memberkati. Semuanya boleh menjadi sarana untuk proses pemulihan saudara-saudara kami. Berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit karena terinfeksi virus corona. Kami juga memohon jamahlah ya Tuhan, berikanlah kesembuhannya kembali seperti sedia kala. Dan saudara-saudara kami yang mengalami kedukaan karena keluarga yang meninggal, kami juga memohon berikanlah kekuatan penghiburan bagi mereka. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu-minggu ini berulang tahun, dengan bertambahnya 1 tahun usianya. Kami juga memohon kiranya Tuhan menambah-nambahkannya berkat-berkat Tuhan berkelimpahan dalam kehidupannya, baik berkat materi, berkat kesehatan, dan berkat hikmat kebijaksanaan kehidupan yang datangnya dari Tuhan untuk terus menyertai dan memberkati saudara-saudara kami yang bersukacita dalam seminggu ini. Tuhan, kami berdoa untuk situasi kondisi bangsa dan negara kami, juga wilayah kami. Kami menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan, di mana di tengah-tengah keprihatinan karena belum tuntasnya pandemi virus corona ini, kami memohon kiranya Tuhan melindungi, memberkati setiap umat Tuhan, menjauhkan dari terinfeksinya virus corona ini. Lindungilah setiap umat-Mu ya Tuhan dari semua bahaya ini. Kami berdoa juga untuk setiap upaya-upaya yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun oleh pihak-pihak yang lain, para relawan. Kami juga menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan. Berkatilah ya Tuhan pemerintahan kami, pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah-daerah yang terus menghimbau bagi kami untuk kami ikut bersama-sama ambil bagian memutus rantai penyebaran virus corona ini. Berkatilah ya Tuhan. Begitu juga para relawan, baik sebagai para medis, dokter, perawat, tenaga medis, juga relawan yang melakukan kegiatan secara mandiri maupun yang tergabung di dalam gugus tugas penanganan COVID-19. Kami juga menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan, kiranya Tuhan melindungi dan memberkati mereka juga keluarganya. Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan sudi menerima, menyucikan dan memberkatinya. Biarlah persembahan kami ini dapat menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Dan bagi setiap tangan-tangan yang telah mengaturkan persembahannya, kami juga memohon ya Tuhan, berkatilah dengan rezeki yang berlimpah-limpah dalam hidupnya. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh sisa hidup kami ini ke tangan kuasa Tuhan. Pakailah kami menjadi saksi-saksi Kristus di atas bumi ini. Inilah seru dan doa kami ya Tuhan, yang jauh dari sempurna ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah kita saat ini. Kita kembali menghadapi kehidupan kita masing-masing. Dan marilah kita terima pengutusan dari Tuhan yang demikian. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, salinglah melayani seorang akan yang lain, dan kasihilah seorang akan yang lain. Dan terus ingatlah akan firman Tuhan, bahwa Roh Kudus memampukan setiap perjalanan kehidupan kita, merubah ketakutan, kegelisahan, kecemasan, menjadi keberanian dan sukacita dalam hidup. Saudara-saudara, mari kita akhiri dengan kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 231 bait 1 dan 2. Oh Roh Kudus ilahi, yang bagaikan api suci di dalam hati kami, yang sudi Kau penuhi. Terangi batin kami, supaya mendengar-Mu. Tetapkan hati kami, menyambut panggilan-Mu. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, Sang sumber kekuatan dan keberanian, juga sumber hikmat kebijaksanaan kehidupan, akan senantiasa mengarahkan, memberkati, dan memampukan kehidupan saudara-saudaraku semuanya untuk menjadi saksi Kristus bagi dunia ini, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Selamat menghayati hari Pentakosta, dan Tuhan memberkati. Amin.